Haleluya. Mula pertama saya mengucapkan selamat datang dalam rumah Tuhan, selamat beribadah. Malam hari ini kita akan beribadah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Gunakan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, sebab kita tidak tahu sampai kapan kita akan dengan begitu nyaman mendengarkan firman Tuhan seperti yang kita alami dalam hari-hari ini. Tapi kita akan manfaatkan seberapa banyak Tuhan memberikan kita kesempatan, sebab di situ kita akan alami kuasa firman Allah akan bekerja mengubahkan kita, sebagaimana lagu yang tadi kita ungkapkan kepada Tuhan. Tuhan akan membuat semuanya menjadi baik. Amin. Haleluya. Malam hari ini kita akan kembali membaca di dalam kitab Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-30. Saya membawa saudara dalam pembacaan ini. Kita akan baca sekali lagi kitab Injil Matius yang ke-24, Injil Matius 24 ayat yang ke-30. Kita akan baca dengan penuh kesungguhan, sebab dari sini kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, ya. Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-30. Satu ayat ini, oleh sebab itu perhatikan supaya kita tidak luput dari apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita, tapi kita boleh menikmati firman Tuhan ini, ya, dengan segala kelimpahan berkat-Nya. Ayat yang ke-30 demikian. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, Ya. dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Terima kasih, ya. Beberapa waktu yang lalu saya sudah mulaikan bagian ini, di mana ini adalah poin yang ketiga dari 4 perkara yang harus kita alami pemulihan, yaitu berbicara tentang pandangan mata kita, ya. Bagaimana mata kita, pandangan kita harus disucikan, supaya apa? Supaya kita boleh ada suatu pandangan yang jauh ke depan. Kalau mata kita bisa disucikan, maka walaupun kita masih hidup sekarang ini, kita tidak tahu kapan Tuhan datang, kita tidak tahu waktunya, tanggalnya, tahunnya, harinya apa, kita tidak tahu dan kita tidak perlu tahu itu. Tetapi kalau mata kita sudah mengalami pemulihan, penyucian, maka pandangan mata ini, pandangan hidup kita ini akan memandang jauh ke depan, seperti kita sudah mencapai saat kedatangan Tuhan. Sehingga kalau mata kita memandang ke depan dan kita bisa melihat pandangan itu, bagaimana Tuhan datang dalam kemuliaan, maka itu nanti akan mempengaruhi cara hidup kita sekarang ini. Saya ulangi sekali lagi, kalau kita mengalami penyucian, mata kita, pandangan rohani kita, itu yang nanti akan membuat mata rohani kita akan memandang jauh ke depan. Untuk apa? Mencapai saat di mana Tuhan datang kembali. Dan kalau kita melihat itu, maka pandangan itu akan mempengaruhi sikap kita, perilaku kita sekarang ini, sehingga kita akan mengalami di saat Tuhan datang kembali, kita tidak seperti orang-orang dunia yang nanti memang mereka melihat, tetapi seperti penglihatan mereka, pandangan mereka itu terlambat. Kenapa? Tuhan sudah datang dan tidak ada lagi waktu. Tuhan seperti tidak memberikan kesempatan untuk mengalami pemulihan. Oleh sebab itu, kalau kita bisa melihat jauh ke depan, masih ada kesempatan, masih ada waktu untuk kita mengalami diubahkan, dibaharui, pemulihan apa-apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena kita sudah melihat jauh ke depan, maka pandangan itu yang akan merubahkan kita, menimbulkan suatu kerinduan. Tuhan, aku mau ada di sana waktu Engkau datang dalam kemuliaan. Dan itu yang akan memacu kita hari-hari ini. Kita tidak hidup sembrono sekarang ini, tetapi kita hidup hati-hati. Sebab apa? Kita merindukan kalau Tuhan datang dalam kemuliaan, kita juga boleh berada di dalam kemuliaan. Kita akan sambut Dia, kita akan terangkat untuk kemudian kita dibawa di tempat di mana Dia berada. Sudah mengalami demikian, amin. Nah, saya akan sampaikan berbicara tentang pandangan akan kedatangan Tuhan itu, khususnya dalam hal ini kedatangan Tuhan itu pasti akan terbagi dalam 2 bagian besar, yaitu apa? Orang-orang dunia, mereka tidak melihat kedatangan Tuhan sekarang ini,
Seolah-olah mereka mau hidup 1000 tahun lagi, 100 tahun lagi, atau berapa tahun lagi. Seolah-olah hidup mereka demikian, sehingga mereka hidup sembrono dalam hidupnya. Baru kemudian mereka sadar Tuhan sudah datang. Dan Alkitab mengatakan mereka tidak ada kesempatan lagi untuk mengalami apa-apa yang harus mereka alami seharusnya, yaitu keobahan. Oleh sebab itu biar hari-hari ini kita harus mengerti dan memanfaatkan. Nah, saya akan bawa saudara dalam kitab 2 Petrus pasal yang ketiga. Kitab 2 Petrus pasal yang ketiga, ini ayat ini berbicara tentang kedatangan Tuhan. Dan saya akan perlihatkan, dan ini bagian yang pertama, kemungkinan yang pertama. Ada orang-orang yang mengejek Tuhan, ya. Bahkan Rasul Paulus katakan dalam surat Tesalonika, ini juga berbicara tentang kedatangan Tuhan. Ada orang-orang yang merasakan seperti Tuhan itu masih lama. Sebab apa? Keadaan dunia masih sangat nyaman untuk mereka tinggali, masih sangat mapan untuk mereka nikmati. Tetapi Alkitab mengatakan tiba-tiba kedatangan Tuhan itu datang seperti pencuri, dan mereka mengalami seperti sakit perempuan itu akan melahirkan anak. Dan katakan mereka tidak akan luput. Kenapa? Mereka tidak mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Tetapi kalau pandangan kita sudah jauh ke depan, maka pandangan yang jauh ke depan itu akan menimbulkan suatu gairah, suatu kerinduan. Tuhan, betapa bahagianya waktu Engkau datang. Dan itu akan membuat kita kemudian berpacu, memanfaatkan setiap kesempatan waktu hidup yang Tuhan berikan. Entah berapa tahun itu tidak penting, tetapi selama kita masih ada kesempatan mendapatkan hidup di dunia ini, kita akan gunakan untuk berubah sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, kita lihat dalam ayat yang kitab 2 Petrus pasal yang ketiga, 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Nah, inilah Rasul Petrus katakan akan terjadi bagaimana orang-orang akan mengejek tentang kedatangan Tuhan. Mereka sengaja seperti tidak mau tahu, ya. Ayat yang ketiga, perhatikan. Yang terutama harus kamu ketahui ialah, Ya, bahwa pada hari-hari zaman terakhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. apa itu? Yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya, Hanya menuruti, hanya melampiaskan. Mereka hidup semata-mata untuk dipuas-puaskan dengan hawa nafsu mereka. Mereka umbar, mereka hambur-hamburkan semuanya demi semata-mata untuk memuaskan hawa nafsunya. Terus, kan? kata mereka, Ya, di manakah janji tentang kedatangannya itu? ya, Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, ya. segala sesuatu tetap seperti semula. Tidak ada suatu keobahan, tidak ada suatu tanda-tanda bahwa Tuhan akan datang. Terus, kan? Pada waktu dunia diciptakan, Ya, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, Ya. langit telah ada sejak dahulu, ya, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, ya. dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Terima kasih dan seterusnya, ya. Jadi kita lihat di sini, itulah keadaan dunia. Dan banyak di antara mereka, kalau disebutkan, mereka mengejek, katakan mana janji tentang kedatangannya. Maka saya sangat yakin ini bukan perkataan orang dunia yang tidak tahu firman, tetapi ini perkataan orang-orang yang pernah mendengarkan firman Allah, bahkan sempat menyampaikan firman Allah ini. Saya merasakan ngeri, ya, kalau kemudian ada di antara mereka orang-orang yang sempat menyampaikan firman Allah, sempat dipakai oleh Tuhan, tetapi kemudian berbalik mengolok-olok. Kenapa? Sebab walaupun mereka menyampaikan firman Allah, pandangan mereka tidak disucikan. Sehingga apa? Yang mereka lihat tidak jauh ke depan, tapi mereka yang lihat itu apa? Hanya apa yang dekat. Mereka lihat sekarang, semuanya tidak ada yang berubah. Sekarang tidak seperti apa janjinya, nanti akan terjadi keobahan, muka dan dunia akan menjadi buruk dan lain sebagainya. Tapi mereka katakan tidak ada terjadi demikian. Padahal sebenarnya Tuhan sudah mengerjakan itu di hari-hari yang lampau. Sebagaimana Alkitab mengatakan seperti terjadi pada zaman Nuh, di mana air bah itu menghancurkan seluruh dunia ini. Seperti terjadi juga pada zaman Lot, di mana Sodom dan Gomora dan kota-kota lain yang berada di lembah Yordan itu dihancurkan dengan nyala api. Dan itulah Rasul Petrus katakan, seperti itu juga bahwa kedatangan Tuhan akan melumat habis, memusnahkan setiap orang-orang yang tidak memanfaatkan
kesempatan untuk hidup di dalam tubuh ini. Oleh sebab itu, ya hari-hari ini kesempatan atau kemungkinan yang kedua, kalau dia tidak mengecek, dia akan menjadi orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Kenapa? Sebab dia sudah melihat jauh ke depan, dan pandangan itu yang akan menimbulkan suatu kerinduan yang kuat. Itu juga dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam kitab 2 Petrus pasal yang ketiga, ya, tentang 2 Petrus pasal yang pertama, 2 Petrus pasal pertama, ini juga dituliskan oleh Rasul Petrus, ya. Dia katakan bahwa kedatangan Tuhan itu bukan suatu dongeng, bukan suatu isapan jempol, tetapi itu benar-benar nyata. Dia sudah melihat jauh 2000 tahun yang lalu. Rasul Petrus sudah melihat tentang bagaimana Tuhan akan datang kembali. Luar biasa. Rasul Yohanes juga melihat, Rasul Petrus lebih dahulu melihat itu. Dalam kitab suratan 2 Petrus pasal pertama ayat yang ke-16, dan semoga pandangan kita ini juga seiras dengan pandangan Rasul Petrus. Jangan menjadi seperti pengolok, pengecek. Rasul Paulus katakan seperti orang-orang yang terbuai dengan keadaan, mereka makmur secara ekonomi, ya, dan mereka kemudian seolah-olah mengatakan, oh, senang hidup di dunia ini. Ayat mengatakan tiba-tiba, ya, kedatangan Tuhan itu akan menjadi seperti pencuri pada malam hari, sebab mereka tidak mempersiapkan diri. Oleh sebab itu biar kita menyadari ayat yang ke-16, perhatikan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu, ya, kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, ya, sebagai Raja. Perhatikan. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami saksi mata. Memang waktu dia mengalami itu bukan merupakan suatu kedatangan, tetapi karena mata Rasul Petrus itu sudah mengalami penyucian, kemudian dia ingat kembali pengalaman itu. Oh, pengalaman itu bukan pengalaman biasa. Perhatikan, ini penting. Orang yang pandangan matanya itu dikuduskan oleh Tuhan, dia bisa melihat sesuatu yang oleh orang-orang biasa itu sesuatu yang biasa, tapi dia bisa melihat ini sebagai sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Bahwa kejadian di atas gunung itu adalah gambaran tentang bagaimana nanti dia akan datang kembali. Yesus akan datang kembali. Ayat yang ke-17, kami menyaksikan, ya, bagaimana ia menerima kehormatan, perhatikan, dan kemuliaan dari Allah Bapa, ya, ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, ya, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar, ya, datang dari surga, ya, ketika kami bersama-sama dengan dia, ya, di atas gunung yang kudus. Terima kasih. Semoga inilah yang harus kita alami hari-hari ini. Kita berdoa, kita merindukan Tuhan. Biarlah setiap firman yang kita dengarkan itu merupakan penyucian yang kita alami untuk pandangan hidup kita ini. Supaya apa? Mata rohani kita bisa melihat jauh ke depan, dan kita mengalami apapun hal-hal yang sepertinya hal-hal yang biasa, ya. Tetapi karena pandangan mata kita disucikan, kita bisa seperti melihat itu dari apa yang kita alami. Kita melihat jauh. Itulah yang nanti akan kita alami. Itulah gambaran kecil dari apa-apa yang akan kita alami, baik itu dalam hal yang buruk maupun dalam hal yang baik. Apa-apa yang buruk yang tampaknya seperti tidak apa-apa, perhatikan, ini penting. Ini kelengahan manusia. Apa-apa yang tidak kita lihat sekarang ini tidak apa-apa, nanti akan menjadi apa-apa sekian tahun yang kemudian. Oleh sebab itu, siapa yang bisa melihat itu? Orang-orang yang mata rohaninya dikuduskan. Mungkin kalau bahasa awam itu orang yang memiliki pandangan mata memiliki visi, ya, visioner, ya, bisa melihat jauh ke depan. Dan seperti demikian, apa yang dia lihat sekarang itu bisa berakibat buruk atau berakibat baik. Dan ini semoga kita boleh mengalami. Sebenarnya Tuhan ingin memberikan itu dalam kehidupan kita. Ya, nah saya akan perlihatkan apa, ya, praktek orang memiliki pandangan yang dikuduskan sehingga bisa melihat bahwa Tuhan datang dalam kemuliaan. Tidak perlu takut, ya, tidak perlu takut. Ibu-ibu mengalami dalam kehidupan sehari-hari, seandainya tiba-tiba ketamuan tamu istimewa yang begitu dihormati, tetapi dia sendiri tidak sedang dalam persiapan, rumahnya lagi berantakan,
juga dia belum mandi, masih pakai daster dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana, saudara? Kedatangan tamu istimewa. Aduh, rasanya malu paling tidak ya. Paling tidak malu. Aduh, kenapa saya belum siap ini? Sudah kedatangan tamu istimewa. Saya membayangkan itulah gambaran kecil tentang kedatangan Tuhan. Kalau kita tidak kemudian siap dan Tuhan datang, bukan cuma malu, saudara, tetapi takut, gentar, cemas, Bapak-bapak. Itu bukan hanya dipermalukan, tetapi dibinasakan. Oleh sebab itu, ya hari-hari ini kita harus siap ya, memiliki pandangan jauh ke depannya. Apa? Nomor satu, yaitu kita akan memperhatikan firman Allah ya. Nah, kita lihat pada ayat ke-19 praktek orang yang bisa melihat jauh ke depan ini. Pandangan matanya, visinya jauh, memiliki visi yang jelas ya. Tentang apa, pengikutannya apa, hidupnya. Ada orang-orang yang seolah mengatakan saya hidup, saya mengalir saja. Sebenarnya bukan hanya mengalir, tapi orang ini tidak punya visi, tidak punya pandangan. Dia hanya kemana arus membawa dia. Kalau arus membawa dia ke kenajisan, ya ke kenajisan lah. Arus membawa dia kepada ini, ya jadinya begitu. Ya, karena dia tidak punya visi yang jelas tentang bagaimana hidupnya ini. Tapi kita tidak demikian. Kalau firman Allah itu bekerja dalam kehidupan kita punya pandangan rohani yang jelas. Coba saya demikian, amin. Ya, kita tidak buta, tapi bisa melihat. Bukan hanya melihat apa yang sedang terjadi sekarang ini, tapi kita bisa melihat jauh ke depan. Ya, ayat yang ke-19 perhatikan. Rasul Paulus katakan apa? Rasul Petrus mengatakan apa? Praktek orang yang melihat itu. Ya, apa itu? Ayat yang ke-19. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Ya. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing, dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Ayat 20 perhatikan. Yang terutama harus kamu ketahui, ialah bahwa nubuatan-nubuatan dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuatan bisa dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Terima kasih. Orang-orang yang punya pandangan jauh ke depan, Alkitab mengatakan dia itu setiap kali mendengarkan firman Allah, orang-orang yang matanya bisa melihat kedatangan Tuhan itu, bahkan setiap kali dia dengarkan firman Allah, itu dia dengarkan sebagai suatu firman nubuatan, seperti firman nubuatan. Dan apa yang dia rasakan makin hari makin diteguhkan, makin hari makin dipertegas ya. Wah, apa yang dia rasakan itu bukan suatu keraguan, tetapi suatu keyakinan. Dan inilah yang harus kita alami, bro. Bahwa firman Allah itu bukan untuk membuat kita mengalami suatu kebimbangan, tetapi setiap firman Allah itu menjadi suatu keteguhan buat kita. Saya mengatakan, semua hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Allah. Kalau dia menyampaikan firman Allah sungguh-sungguh, maka tidak ada satu pun dari mereka menyampaikan firman Allah untuk membingungkan jemaat, untuk membuat jemaat itu kemudian ragu-ragu. Tetapi kenapa jemaat mendengarkan bisa ragu-ragu? Kenapa? Sebab mereka di satu pihak mereka mendengarkan firman Allah, tapi di pihak lain mereka menyayangkan kehendak diri sendiri. Di satu pihak mereka mendengarkan, oh firman Allah menghendaki aku hidup kudus, tapi di lain pihak mereka masih hidup dalam ketidakkudusan. Mereka masih mau hidup dalam kesembronoan. Sehingga itu yang membuat mereka dibimbangkan, terkatung-katung, terombang-ambing. Mereka sudah mengerti kebenaran, tapi di lain pihak mereka masih mau hidup dalam ketidakkudusan. Oleh sebab itu di hari-hari ini, biar kita, kalau kita sudah tahu Tuhan akan datang kembali dalam kemuliaan, maka ayat mengatakan, biar kita hari-hari ini makin hari makin memperhatikan firman Allah, walaupun disampaikan dalam cara yang sangat sederhana oleh hamba Tuhan yang sederhana. Digambarkan seperti melihat pelita. Pelita itu cahaya yang paling simple, cahaya yang paling sederhana. Tetapi karena dia sudah mengalami penyucian, matanya itu hanya melihat itu saja. Dia lihat dunia dengan segala gemerlapnya itu bagaikan kegelapan apa? Malam bagi dia. Apa? Kalau saudara memperhatikan apa indahnya kegelapan itu? Kalau orang itu sehat, ya, dia tidak pernah akan mengakui bahwa
apa yang gelap itu sesuatu yang indah, sesuatu yang baik. Tetapi sebaliknya sesuatu yang apa, saudara? Mengerikan, menakutkan, ketidakpastian. Tetapi kalau dia mengalami hidup dalam kebenaran firman Allah, mengatakan di tengah-tengah kegelapan itu, apa yang diperhatiannya hanya lilin itu atau pelita yang sedang bercahaya. Dan itulah firman Allah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, siapapun juga, dengan cara yang sederhana, dengan ayat yang sederhana. Kenapa? Sebab kalau dia perhatikan sungguh-sungguh, ayat mengatakan, maka cahaya itu akan bersinar di dalam hati. Begitu dia memperhatikan firman Allah, bukan hanya sekedar memberikan kita pencerahan pikiran kita. Seringkali orang mendengarkan firman Allah untuk mendapatkan wisdom, hikmatnya. Tetapi orang yang benar-benar mengalami penyucian setiap kali mendengarkan firman Allah, itu untuk apa? Dia merindukan bahwa firman Allah itu sampai di dalam hati. Apa itu hati? Hati itu tempat yang paling dalam kehidupan manusia. Tetapi hati juga tempat yang paling gelap, yang paling kotor. Itu adalah hati manusia. Sehingga kalau dia sudah mengalami pencelikan matanya oleh Tuhan lewat firman yang didengarkan, maka kerinduan Tuhan, biar firman-Mu itu kusimpan dalam apa? Hati. Dalam satu ayat Raja Daud mengatakan, kitab Mazmur pasal yang ke-119 Mazmur 119, kitab Mazmur 119, disimpan dalam hati. Itu tempat yang paling dalam. Tidak salah kalau kita kemudian menghafalkan, mengingat-ingat firman Allah. Tetapi kalau mengingat hanya dengan pikiran, itu kapasitasnya terbatas, bisa lupa, juga bisa seperti memorinya itu terhapus, karena kesibukan. Apa yang diingat bisa terhapus karena kepanikan. Orang panik itu bisa menghapus ingatannya, apa yang diingat. Karena sudah panik, lupa semua. Karena grogi, itu semua bisa hapus. Apalagi yang paling mengerikan, karena sakit. Saya punya pengalaman, punya temannya, dia mengalami stroke, dan yang paling diserang adalah memorinya, lupa semuanya. Dan ini kalau firman hanya disimpan di sini, berarti habis, dan ingat apa-apa. Oleh sebab itu, lebih dari hanya pikiran ini, dalam hati. Bagus kalau kita bisa tahu, bisa mengerti firman Allah. Oh ini enggak, oh ini teori. Tetapi itu sesuatu tempat penyimpanan, media penyimpanan yang paling lemah, tetapi yang paling kuat di dalam hati. Sebab apa? Bukan hanya firman itu aman di tempat yang paling dalam, tetapi kalau firman itu dalam hati, dia akan menerangi tempat yang paling gelap, yang paling rahasia. Tidak seorang pun dapat menjangkau hati seseorang. Firman Allah akan menjangkau sampai di tempat itu. Sebab dia bagikan terang, tapi dia juga bagikan apa? Pedang yang tak. Dia menjangkau, menusuk amat dalam, sampai bisa membedakan pikiran, pertimbangan hati manusia. Kitab Mazmur pada 100 pasal 119, mulai ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Ayat yang ke-11 bahkan 119. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Terus kan? Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku, sebab dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Aku menyimpan firman-Mu. Terus kan? Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa. Kemudian pasal yang sama ayat 105. Oh, haleluya. Ini orang yang memperhatikan firman Allah. Dia makin diteguhkan, dan firman Allah itu menembus sampai di tempat yang paling dalam. Oh, haleluya. Kalau kita tidak konsentrasi, paling banter kita mengerti dengan pikiran kita, tapi dia tidak akan sampai dalam hati. Sehingga apa yang terjadi? Pada saat mengalami masalah, pada saat menghadapi persoalan, pada saat mengalami apapun juga, seperti orang yang tidak punya firman Allah. Seperti orang, tidak beda dengan orang yang tidak pernah dengar firman Allah. Perbuatannya, perkataannya, tingkah lakunya sama persis
Sebab apa? Firman Allah hanya sampai di pikiran. Tidak salah. Pikiran ini adalah jalan, tapi tidak berhenti di sini. Harus terus sampai dalam hati. Ya. Ayat yang kelima 105, perhatikan. Firman-Mu itu pelita bagi kaki. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku Dan terang bagi jalanku. dan terang bagi jalanku. Firman itu kalau sampai dalam hati, itu akan keluar dalam pandangan, keluar dalam perbuatan, keluar dalam perkataan. Sehingga apa? Orang yang punya firman dalam hati, dia akan hidup dalam terang. Dia akan siap menanti, ayat mengatakan, datangnya sang fajar. Kitab 2 Petrus pasal pertama tadi. Orang-orang yang memperhatikan firman Allah, walaupun hanya bagaikan pelita, dia akan mengalami firman Allah akan masuk begitu dalam hatinya, dalam kehidupan yang paling dalam. Untuk apa? Mempersiapkan dia munculnya, terbitnya sang fajar. Itu apa? Berbicara tentang kedatangan Tuhan. Sehingga waktu Tuhan datang, cocok, terang menyambut terang yang sesungguhnya. Orang-orang yang hidup dalam terang akan menyambut terang yang akan datang kembali dalam kemuliaan. Terang itu sebenarnya sudah datang, tetapi tidak diterima baik oleh umatnya maupun oleh dunia. Tapi bagi kita di hari-hari ini, kalau kita merasakan, kita membutuhkan terang. Ayat mengatakan terang itu akan masuk dalam hati, membuat kita hidup dalam terang, tetapi juga mengarahkan langkah-langkah hidup kita. Tetapi juga kita akan mengalami seperti kita ada rem, ada kendali untuk kita tidak sembrono untuk hidup dalam dunia ini. Tetapi seperti ada rem dalam setiap kali kita mau berbuat salah, ada rem firman Allah. Setiap kali kita mau menyimpang, ada firman Allah yang mengarahkan langkah-langkah hidup kita. Dan hidup kita ini akan berkenan kepada Tuhan. So bisa mengerti demikian, amin? Oleh sebab itu hari-hari ini ya, inilah ciri-ciri orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Waktu dengar firman Allah, dia perhatikan sungguh-sungguh, seperti orang yang hanya melihat terang itu. Ya, tidak ada yang menarik dalam kegelapan yang ada di sekitar kita. Tapi apa yang paling menarik saat kegelapan? Itulah cahaya. Walaupun cahaya itu hanya sekecil pelita, tetapi kalau kita perhatikan, cahaya itu nanti akan masuk dalam hati kita, menerangi hidup yang gelap ini. Ya, itulah harus kita alami dalam hari-hari ini. Ya. Yang kedua, kita akan merasakan, kita akan orang-orang yang memiliki pandangan mata yang terbuka itu untuk melihat kedatangan Tuhan, maka dia akan memiliki hati yang tabah. Hati yang tabah. Kitab 2 Korintus ya, 2 Korintus pasal yang keempat. Kitab 2 Korintus pasal yang keempat dan pasal yang kelima. Sebab tidak bisa disangkali bahwa hidup sekarang ini bukan hidup yang mudah. Hidup yang sekarang ini hidup yang penuh pergumulan. Di satu pihak ada orang-orang yang hidup bermewah-mewah dalam kelimpahan, tetapi sebagian besar manusia hidup dalam penuh pergumulan. Ya. Tantangan yang tidak mudah untuk dilewati, untuk bekerja, untuk mencari nafkah, untuk menjaga anak-anak, untuk hidup benar. Ya. Itu bukan hal yang mudah dan itu yang kita hadapi. Tetapi kalau pandangannya sudah jauh ke depan, ya, maka dia akan memiliki hati yang kuat, hati yang tabah, walaupun sedang mengalami pergumulan yang berat. Orang yang tidak punya pandangan jauh ke depan, dia hanya melihat apa yang sedang dia alami. Kalau dia alami sesuatu yang buruk, dia akan putus asa. Tapi kalau dia alami hal-hal yang menyenangkan, dia akan terbuai. Dia pikir hidupnya seperti itu, padahal itu yang dialami hanya dalam waktu yang singkat, yang terbatas, yang sementara. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi sebaliknya. Pada saat dia mengalami kesukaran, dia tidak tahu padahal di balik kesukaran itu ada kemuliaan. Pada saat dia mengalami kelimpahan, dia tidak tahu pada saat itu di balik itu ada malapetaka yang akan terjadi. Sebab apa? Pandangannya begitu pendek, ya, begitu ya terbatas jarak pandangnya. Dia tidak bisa melihat apa di balik yang sedang dia alami. Pada saat mengalami kelimpahan, dia terbuai. Pada saat mengalami sesuatu yang buruk, dia putus asa. Tidak demikian, berkatakan Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, ya, ayat yang ke-18, 2 Korintus pasal 4 ayat 18, perhatikan. Sebab kami tidak memperhatikannya yang kelihatan. Kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan dengan pandangan yang terbatas ini. Ya, tetapi apa? Melainkan yang tak kelihatan. Begitu mengalami penyucian,
bahkan bisa melihat apa-apa yang tidak dilihat oleh manusia biasa, apa-apa yang tidak kelihatan oleh mata yang biasa. Orang yang mengalami penyucian bisa melihat apa-apa yang tidak kelihatan. Apa itu? Apa yang jauh, apa-apa yang dibalik yang sedang kita alami sekarang ini. Dia bisa melihat itu, bahkan dia melihat kedatangan Tuhan. Ya, teruskan. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ayat yang ke-16 dan 17 perhatikan. Sebab itu Ya. kami tidak tawar hati, Ya, tetapi meskipun manusia lahiriah kami nah, semakin merosot. ini yang dialami sekarang. Makin merosot, makin merosot, makin merosot ya. Rasanya semua makin merosot. Kalau sudah makin merosot itu otomatis, saya sering meluncur gini, apalagi meluncur yang mendadak, suka kerosotan yang mendadak. Itu hati zut itu rasanya ya. Nah itu yang terjadi, semuanya makin merosot, secara fisik makin merosot, kemampuan makin merosot, kayak mengatakan. Tapi kalau mata itu bisa melihat bahkan apa-apa yang tidak kelihatan, dia tidak khawatir. Hati ini tabah. Sedang mengalami pencobaan, hati ini tabah sebab dia tahu di balik pencobaan itu ada hal-hal yang indah yang Tuhan sediakan. Amin. Ya, ayat yang ke-16 sekali lagi. Sebab itu kami tidak tawar hati, Ya, tetapi meskipun manusia lahiriah kami ya. semakin merosot, Semakin merosot, semakin merosot, semakin tua, semakin tidak berdaya, semakin terbatas geraknya. Tetapi namun manusia batiniah kami ya, dibaharui dari sehari ke hari. selalu dia bisa melihat apa-apa yang baik di balik yang tidak baik. Ini orang yang matanya sehat bisa melihat apa-apa yang baik di balik yang tidak baik, tetapi juga bisa melihat bahaya di balik apa-apa yang kelihatannya baik. Dia bisa melihat ada resiko, ada kecelakaan di balik apa-apa yang kelihatannya baik itu. Ada bahaya di situ. Kenapa? Matanya mengalami penyucian. Ya. Teruskan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini Ya. mengerjakan bagi kami Ya. kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Oleh sebab itu ayat yang pasal yang kelima, ayat yang ke 6, Maka oleh karena itu ya, hati kami senantiasa tabah, ya, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini ya, kami masih jauh dari Tuhan. ya, memang belum sempurna, memang masih jauh dari ideal, tapi kita tahu, kita bisa menerima, ya. Terus Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, ya, bukan karena melihat. terus Tetapi hati kami tabah, sekali lagi, hati kami tabah, terus dan terlebih suka kami Ya. beralih dari tubuh ini ya. untuk menetap pada Tuhan. Terima kasih. Inilah praktek orang-orang yang pandangan matanya jauh ke depan. Dia bisa melihat apa-apa yang jauh, apa-apa yang jauh di depan sana. Menghadapi pergumulan, tidak putus asa. Walaupun orang mungkin mengasihani dia, kasihannya. Seperti Ayub, semua datang menghibur dia. Tapi dia tahu Tuhan itu pembelanya. Satu saat Tuhan akan datang untuk membela dia. Saya tidak membayangkan betapa hebat penderitaan yang dialami oleh Ayub. Matanya bisa jauh ke depan, melihat apa di depan. Biar kita juga mengalami demikian ya. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6. 1 Petrus pasal pertama ayat yang ke-6. Suratan 1 Petrus pasal pertama ayat yang ke-6. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu. Ya. Sekalipun sekarang ini Ya. kamu seketika harus berduka cita. Ini Rasul Paulus katakan ya. Rasul Paulus katakan apa yang kelihatan itu sifatnya sementara. Kalau dia senang sementara, kalau dia susah sementara. Kita harus bisa melihat jauh ke depannya. Terus
Sekalipun sekarang ini Nah, kamu seketika ya. harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Terus ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah Ya. untuk membuktikan kemurnian imanmu Ya. yang jauh lebih tinggi nilainya Perhatikan. daripada emas yang fana, Ya. yang diuji kemurniannya dengan api, Ya. sehingga kamu memperoleh puji-pujian Terus dan kemuliaan dan dan kehormatan kehormatan. pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, pada saat Dia datang kembali, kita tidak putus asa, tetapi kita melihat setiap pengalaman pahit yang kita alami itu bagaikan proses penempaan kita untuk kita mengalami sesuatu yang indah. Kita menjadi kehidupan yang tahan uji. Kita disiapkan untuk mengalami apa-apa yang mulia nanti. Kita dipersiapkan semuanya, segala-galanya untuk mengalami. Di saat dipuji, kita tidak kemudian mabuk pujian. Di saat menerima kehormatan, kemuliaan, kita kemudian tidak melupakan Allah. Tetap kita merasakan Allah, semua pujian, hormat, kemuliaan, kekayaan itu adalah hanya bagi Dia. Sebab hanya dari Dia dan semuanya hanya bagi Dia saja. Amin. Kita tidak kemudian menyimpangkan itu, kemudian kita arahkan kepada diri kita. Nanti jadi Lucifer. Tapi kita hanya semua hormat, kepujian. Sebab apa? Sekarang ini kita memiliki pandangan mata ke depan, sehingga semua yang sedang kita alami itu adalah bagian tempaan untuk kita dipersiapkan, sanggup untuk menerima apa-apa yang besar waktu Tuhan datang kembali. Bahkan kemudian mulut kita akan mengaku bahwa betapapun hebatnya, ini karena dia melihat kemuliaan yang besar di depannya, betapapun hebatnya penderitaan yang kita alami, betapapun hebatnya masalah yang kita hadapi sekarang, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan kelak yang nanti akan kita alami. Amin. Apa-apa yang sekarang kita alami sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan. Sebab apa? Matanya memandang jauh ke depan. Saya teringat waktu masih kecil, kalau musim layangan, anak-anak itu kejar layangan yang putus itu ya, yang kalah. Kalau sudah kejar layangan karena matanya melihat layangan, tidak peduli ya. Ada semak-semak, tidak peduli ya, comberan, tidak peduli apa, tidak peduli mobil, dia kejar itu, tidak peduli kesulitan, tidak peduli bahaya. Sebab apa? Matanya melihat layangan, padahal layangan itu harganya berapa sih? Kalau ketabrak, ongkos rumah sakit jauh lebih banyak dari layangan itu. Kalau ketusuk apa, paku berkarat itu, kaleng-kaleng, itu tidak bisa tergantikan dengan hanya sebuah layangan putus itu. Saya membayangkan seperti itu kalau mata kita jauh ke depan. Apa yang kita alami sekarang, ya, kita melihat itu seperti tidak ada artinya. Sebab jauh di sana, itu jauh melebihi apa yang akan kita alami, yang sedang kita alami sekarang. Kemuliaan yang jauh di depan sana, itu jauh melebihi segala-galanya. Ayatnya tolong baca Roma pasal yang ke-8, suratan Roma pasal 8 ayat 18. Sehingga kita tabah, nggak kemudian seperti orang yang ya mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidupnya. Aduh, kenapa ini harus mengalami ini? Oh Tuhan, tolong ini. Kenapa saya harus mengalami demikian? Tidak. Tapi kita alami ini sebagai bagian dari penempaan, bagian dari kita dipersiapkan untuk menyambut kedatangannya dalam kemuliaan, bagian dari persiapan untuk kita dipermuliakan nanti waktu Dia datang kembali. Roma pasal 8, Roma pasal 8 ayat yang ke-18. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin Ya, bahwa penderitaan zaman sekarang ini orang yang matanya bisa jauh ke depan. Di balik penderitaan dia melihat apa? Bahwa aku yakin, ini bukan suatu keraguan. Mudah-mudahan di balik masalah ini ada sesuatu yang baik. Tidak, tapi aku yakin bahwa apa? bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan Ya. dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Sudah kasih? Ya, kok enggak ada? Coba sekali lagi, biar kita ada keyakinan ini. Kok enggak mudeng ya rasanya. Seperti enggak nangkap ini. Roh dari ini luar biasa. Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Roma ya. Ayat 18 perhatikan. Sebab aku yakin Ya, bahwa penderitaan zaman sekarang ini penderitaan apapun yang kita alami, silih berganti, tumpang tindih yang sedang kita alami sekarang ini. Rasul Paulus katakan apa? Bahwa tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan tidak dinyatakan kepada kita. sebanding dengan kemuliaan
yang nanti akan diberikan buat kita. Ini harus menjadi keyakinan kita. Terima kasih. Kalau kita sudah punya pandangan demikian, sehebat apapun penderitaan, sehebat apapun masalah, tidak membuat kita kemudian panik, tapi kita tabah, hati kita tabah. Sebab kita yakin inilah bagian yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Ada kemuliaan, bahkan kemuliaan itu jauh melebihi betapapun hebat penderitaan yang sedang kita alami sekarang ini. Sehingga kita boleh menjalani itu dengan hati yang tabah. Walaupun semuanya serba merosot, tapi kita melihat di balik kemerosotan manusia jasmani kita, manusia rohani kita makin hari makin indah, makin hari makin diperbaharui, makin hari makin sempurna. Ya, memiliki hati yang tabah. Ini realitas yang kita alami hari-hari ini. Ini fakta saja. Sehingga kita harus mengalami ini, mengerti ini ya. Dan yang ketiga, apa? Bahwa kita akan ada satu kerinduan yang kuat supaya hidup kita ini berkenan kepada Tuhan ya. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Ini hanya dialami oleh orang-orang yang matanya bisa melihat di saat kedatangan Tuhan. Kalau orang-orang yang hanya melihat sekarang, yang penting sekarang, ya masalah nanti ya nanti, mereka sekali-kali menyalahgunakan ya perkara Tuhan, perkataan Tuhan. Kesusahan hari ini, kesusahan besok, seolah-olah begitu. Lain konteksnya saya. Tolong baca ya 2 Korintus pasal yang ke-5, Sultan 2 Korintus pasal yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 tadi. Ya, 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Sebab itu juga ya, kami berusaha. Nah, baik kami diam di dalam tubuh ini, baik kami diam dalam tubuh kita ini, terus kan, maupun kami diam di luarnya, ya, supaya kami berkenan kepadanya. Supaya kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih. Dalam segala hal, dalam tubuh ini atau di luar tubuh ini, orang yang melihat kedatangan Tuhan, kerinduannya apa? Tuhan, supaya hidupku ini memperkenankan Engkau. Melayani, bukan asal melayani. Melayani tapi bagaimana Tuhan Engkau senang dengan pelayananku. Beribadah bukan hanya sekedar beribadah, tapi bagaimana Tuhan ibadahku ini ya menyenangkan Engkau, melakukan segala sesuatu ya. Apa menjadi prioritasnya ya? Bagaimana hidupku ini berkenan kepada Engkau. Mau mengalami demikian, amin? Ini, nah apa hidup berkenan kepada Tuhan itu? 1 Tesalonika pasal yang ke-4 ini hidup berkenan, yaitu hidup dalam kesucian. Ini orang yang punya kerinduan. Rasul Yohanes juga menuliskan dalam 1 Yohanes pasal yang ke-3, dia katakan orang yang punya kerinduan akan kedatangan Tuhan, dia akan hidup di dalam kesucian, menyucikan dirinya sama seperti dia yang adalah kudus ya. Di dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang ke-4, 1 Tesalonika pasal yang ke-4 ini pasal yang berbicara tentang kedatangan Tuhan. Nah, apa tulisan Rasul Paulus pada ayat yang pertama? Baca ayat yang pertama. Sudah bisa baca pada ayat yang ke-13 berbicara tentang kedatangan Tuhan. Nanti waktu Tuhan datang itu seperti apa buat orang-orang yang hari-hari ini sudah melihat bagaimana keadaan Tuhan datang. Oh, luar biasa. Walaupun mati, orang mati itu dibangkitkan. Sebentar ya. Ini orang yang punya pandangan mata ke depan. Mati tidak dianggap sebagai sesuatu yang aduh binasa, habis dah, habis tamat riwayatku, tamat karirku. Tidak. Tapi dianggap mati itu hanya bagian dari nanti akan Tuhan datang. Sebab apa? Mati itu juga sementara. Nanti waktu Tuhan datang, orang-orang mati yang punya kerinduan ini akan dibangkitkan. Kalau kita hidup, kita akan diubahkan. Ya. Nah, ayat yang pertama, nah ini Tuhan katakan apa? Ayat yang pertama. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami ya, bagaimana kamu harus hidup. Bagaimana kamu harus hidup ini? Supaya berkenan kepada Allah. hati Tuhan. Maafkan penyanyi-penyanyi, pemain musik atau pelayan apapun juga, berkenan kepada Tuhan bukan masalah baiknya
teknis kita menyanyi, teknis kita bermain musik, walaupun itu juga baik lah. Ya, tidak baik kalau kemudian kita nyanyi asal-asalan. Tetapi bagaimana kita hidup dalam kesucian dalam saat kita melayani Tuhan, ya, itu yang berkenan. Terus Hal itu memang telah kamu turuti, ya, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. ayat 2 perhatikan. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Ayat yang ketiga, perhatikan ini penting. Karena inilah kehendak Allah. Inilah kehendak Allah supaya kita berkenan kepada Dia. Inilah kehendak Allah. Apa itu? Pengudusanmu, Pengudusanmu, kesucianmu, penyucianmu. Teruskan. yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, Ya, supaya kamu masing-masing Nah. mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri ya. dan hidup di dalam pengudusan Nah. dan penghormatan. Terima kasih dan seterusnya, ya. Bukan di dalam hawa nafsu, baik sebelum menikah maupun sudah menikah. Tuhan katakan kita hidup dalam penyucian, kita hidup dalam kekudusan, tidak hidup dalam percabulan, kita tidak hidup dalam kenajisan, tapi kita hidup dalam kesucian. Sebab itulah yang menjadi perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Kita harus hidup demikian. Itulah sikap berjaga-jaga kita waktu Tuhan datang. Sebab kalau kita tidak berjaga-jaga demikian, maka waktu Tuhan datang, kedatangan Tuhan itu akan sekonyong-konyong seperti pencuri pada malam hari. Dan kita akan terkaget-kaget, Tuhan, saya belum siap ini, saya masih hidup najis, saya masih hidup kotor. Tapi kalau kita hari-hari ini, kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tapi kalau kita sudah melihat, maka sekarang ini, oh Tuhan, kerinduan, aku ingin hidup dalam kesucian. Sebab itulah yang menjadi kerinduan, kehendak dalam hidup kita, ya. Kita rindu untuk berkenan kepada Tuhan dalam segala perkara. Perhatikan ini penting. Dalam segala perkara, apa yang membuat Tuhan rindu, Tuhan senang menerima persembahan kita, pengorbanan kita, pelayanan kita, ibadah kita, itu semua pengorbanan kepada Tuhan. Bukan masalah besar atau kecil, baik atau buruk, tapi masalah apakah itu dipersembahkan dengan tangan yang kudus, hati yang kudus. Kalau kita hidup mempersembahkan sesuatu dengan hidup yang kudus, maka itu akan menyenangkan hati Tuhan, berkenan. Orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan itu nanti akan mengalami kebahagiaan. Semua mengalami demikian, amin? Ya. Nah, saya akan menyampaikan paling tidak ada 3 perkara malam hari ini. Saya membatasi 3 perkara ini, apa yang akan kita dapatkan kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan. Kita hidup, ya, dalam kehendak Tuhan, ya. Kita memiliki suatu pandangan yang jauh, bisa melihat kedatangan Tuhan. Kita mempersiapkan diri. Paling tidak ada 3 perkara orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan, ya. Yaitu yang pertama, ya, yang pertama, mereka akan mengalami suatu perlindungan yang ajaib, perlindungan yang kuat dari Tuhan. Oh, haleluya. Kita Wahyu pasal yang ketiga, ini jemaat di Philadelphia. Tuhan katakan buat jemaat di Philadelphia. Kita Wahyu pasal yang ketiga, jemaat yang kecil, jemaat yang nggak ada kemampuan yang hebat menurut pandangan manusia, baik kemampuan finansialnya, kemampuan sumber daya manusianya, kemampuan semuanya seperti sangat terbatas, hidup dalam keterbatasan, pas-pasan. Tetapi kita lihat ada satu keadaan yang membuat Tuhan itu jatuh hati buat jemaat ini. Apa itu? Yaitu merindukan kedatangan Tuhan. Ayat yang kita Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 mulai. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, Ya, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. luar biasa. Teruskan. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, Ya, namun engkau menuruti firman-Ku, dan engkau tidak menyangkal namaku. ya, Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, ya. melainkan berdusta. Ini yang paling cara iblis menjatuhkan jemaat Tuhan pada akhir zaman yang paling ampuh, bukan lewat perbuatan dosa. Sebab kalau dia sungguh-sungguh menantikan kedatangan Tuhan, dia
sudah tahu itu dosa, dia tidak mau, saudara. Itu umpan yang mubazir. Tapi apa yang paling ampuh? Yaitu penyesatan, pemalsuan. Nah, ayat mengatakan ada orang-orang dari jemaat iblis mengaku sebagai orang Israel, orang Yahudi. Tetapi perhatikan, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Ya. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Terus, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau. Dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Terima kasih. Jadi kita lihat akan terjadi ada suatu percobaan yang besar. Percobaan ini skalanya global, seluruh dunia mengalami, dan tidak ada tempat untuk melindungi diri, tidak ada tempat pengungsian. Satu-satunya tempat pengungsian adalah di hadapan Tuhan, di dalam Tuhan. Bagi siapa yang mendapatkan perlindungan ini? Yaitu bagi orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Maka Alkitab mengatakan kalau terjadi pencobaan yang akan melanda seluruh dunia, lebih hebat dari pencobaan masalah finansial, masalah ekonomi, masalah apapun yang nanti akan terjadi, itu masalah kerohanian. Ini penyesatan akan menyesatkan seluruh dunia. Alkitab mengatakan iblis mengerahkan semua upayanya untuk apa? Alkitab mengatakan menyesatkan setiap orang yang tinggal di bumi ini. Tetapi buat orang-orang yang punya kerinduan yang kuat, Tuhan akan melindungi mereka, tidak akan disesatkan, tidak bisa disesatkan, walaupun dengan kemampuan yang serba terbatas. Tapi Dia mengatakan, aku akan melindungi engkau dalam masa-masa pencobaan yang akan melanda dunia ini. Bahkan bukan hanya menghadapi pencobaan, bahkan Rasul Petrus mengatakan penghukuman atas dunia pun bagi orang-orang yang merindukan, di situ ada tempat perlindungan. Seperti yang demikian, amin. Ada tempat perlindungan. 2 Petrus, kitab 2 Petrus pasal yang ketiga. Oh, haleluya. Perlindungan yang ajaib, perlindungan yang sempurna. Kalau kita hari-hari merasakan seperti tidak perlindungan, berarti kita belum merindukan kedatangan Tuhan. Buat orang yang merindukan kedatangan Tuhan, selalu ada tempat perlindungan yang hebat buat mereka, yang kuat buat mereka. Baik untuk pencobaan yang mengalami dunia ini, percobaan apapun juga. Kita baru mengalami demam, wabah demam berdarah, itu mengerikan, saudara. Kita sudah takut. Apalagi nanti wabah ini akan bersilih berganti ini, mengalami masalah ini, masalah itu dan lain sebagainya. Tapi lebih dari itu, penyesatan itu sesuatu yang sangat hebat, sangat dahsyat akan dialami oleh dunia ini. Orang yang ada kerinduan, Tuhan katakan, aku akan melindungi engkau. Nah, 2 Petrus pasal yang ketiga, bahkan untuk penghakiman penghukuman yang akan menghancurkan dunia ini, orang-orang yang merindukan, Tuhan katakan, ada tempat perlindungan. Ayat yang 10, perhatikan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Terus, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Hilang lenyap bukan hanya mengalami kegoncangan, bukan hanya mengalami pencobaan, tapi penghukuman. Dunia ini akan dihukum oleh Tuhan dengan nyala api. Semua akan hilang dalam nyala api. Teruskan. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Sucinya salehnya kamu harus hidup. Teruskan. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi ayat yang ke-13, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Terima kasih. Jadi alam semesta ini akan terbakar dalam nyala api. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri. Satu-satunya perlindungan adalah di dalam Tuhan. Tuhan menyediakan bumi dan langit yang baru.
baru. Bagi siapa? Hanya bagi orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Oleh sebab itu, biar hari-hari ini menjadi koreksi buat kita. Di mana perlindungan kita? Tuhan, berikan hati yang merindukan kedatangan Tuhan. Kedatanganmu itu biar ada dalam hatiku ini, dalam ingat-ingatanku ini, supaya apa? Pikiran dan hatiku ini dikuasai oleh kerinduan yang kuat akan kedatangan. Sehingga apapun yang terjadi dengan dunia ini, apapun yang terjadi dengan kita, ya, orang-orang modern melindungi diri dengan asuransi. Saya tidak mempermasalahkan itu, ya. Mereka pikir kalau terjadi apa-apa dengan saya, keluargaku sudah di cover, ya. Anak-anakku yang masih kecil-kecil sudah ada, ya, modal untuk sekolah mereka, untuk hidup mereka. Tetapi lebih dari itu, lebih dari asuransi, adalah bumi dan langit yang baru. Tuhan melindungi kita sempurna, sangat sempurna. Dan semoga itulah yang menjadi ketenangan kita. Ya, kita harus sampai merasakan tenang. Kalau apa? Kalau kita ada kerinduan. Sebab kalaupun terjadi sesuatu dengan dunia ini, maka Tuhan mempersiapkan suatu tempat perlindungan yang sangat aman. Tidak tersentuh oleh nyala api, tidak tersentuh oleh kegoncangan, tidak tersentuh oleh pencobaan, tidak tersentuh oleh apapun juga. Tuhan secara pribadi akan melindungi kita. Amin. Ya. Yang kedua, apa yang akan kita dapatkan selain perlindungan? Yaitu kita akan mendapatkan upah. Oh, reward. Di dalam kitab Wahyu pasal 22, Wahyu. Ya. Kitab Wahyu pasal 22, kitab Wahyu pasal 22 ayat yang ke-12. Wahyu 22 ayat yang ke-12. Ya. Dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 12. Ini kaitannya dengan kedatangan Tuhan. Ya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Ya. Bagi yang tidak, walaupun dia melayani, ya, walaupun dia beribadah, tidak ada sesuatu yang baik. Ya. Tapi kalau ibadah kita, pelayanan kita, itu disertai dengan perasaan rindu akan kedatangan Tuhan. Beda, saudara, dengan hanya sekedar asal melayani, asal beribadah, asal semuanya, semua asal. Tapi harus dikaitkan dengan kedatangan Tuhan. Ayat yang ke-12, perhatikan. Sesungguhnya aku datang segera. Aku datang segera. Sesungguhnya aku datang segera. Apa? Dan membawa upahku, Ya, untuk membalaskan kepada setiap orang, ya, menurut perbuatannya. Nah, ini bisa ditafsirkan, bisa membawa reward, bisa membawa punishment juga. Tidak, tetapi seharusnya ini upah bagi setiap orang, khususnya dikaitkan dengan pelayanan kita. Kalau kita melayani Tuhan, kita bekerja sungguh-sungguh, disertai dengan rasa rindu akan kedatangan Tuhan, maka sudah pasti, ya, kedatangan Tuhan akan menjadi upah buat setiap jerih lelah kita. Kalau kita percaya Tuhan itu Allah yang baik, Tuhan yang baik, yang tidak pernah sedikit pun memperkosa hak pekerjanya. Sebab Tuhan sendiri mengajarkan buat kaumnya, jangan untuk pekerjaan, jangan tahan upah pekerjaan besok. Harus berikan hari itu. Maka Allah kita tentu akan sangat-sangat memperhatikan. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 58, jangan ragu-ragu, jangan khawatir untuk bekerja di ladang Tuhan, untuk melayani sungguh-sungguh. Seringkali mungkin kita pikir kita mau sungguh-sungguh, mau dapat apa? Gereja bisa jamin apa? Hamba Tuhan, gembala bisa kasih apa untuk saya? Mungkin gereja tidak bisa kasih apa-apa, mungkin saya tidak bisa kasih apa-apa. Tapi Tuhan itu tidak buta. Dia melihat setiap pelayan, setiap jerih lelah kita, ada upah yang menantikan kita. Oh, haleluya. 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Ayat ke-58, perhatikan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, Ya, berdirilah teguh, jangan goyah, ya. dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat. Jadi jangan, maafkan, saya tidak berbicara tentang para birokrat, ya. Mau baca koran, mau main game dengan yang sungguh-sungguh, gajinya sama, pangkatnya sama soalnya, ya. Tapi Tuhan katakan beda. Setiap jerih lelah kita, mau kita melayani asal-asalan, mau kita kerja asal-asalan, mau kita kerja sungguh-sungguh, beda. Alkitab mengatakan, sekali lagi ayat 58. Karena itu, Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, berdirilah teguh,
jangan goyah. Jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat. Giat. Kenapa? Sebab kamu tahu Ya, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, kalau kita kaitkan dengan kedatangannya, kegiatan kita bukan untuk cari muka, bukan cari uang, cari apapun juga, tidak ada motivasi yang lain. Tetapi setiap pelayanan kita, setiap jerilah kita dikaitkan dengan kedatangannya, dalam persekutuan dengan Tuhan, dengan Dia, terus kan? jeripayamu tidak sia-sia. Ada upah yang menantikan kita. Amin. Ya. Semakin dekat Tuhan datang, semakin dekat upah itu Tuhan berikan. Sehingga kalau kita merasakan semakin dekat kedatangan Tuhan, semakin dekat upahnya, kita ingin Tuhan lama-lama datang atau cepat datang. Sedang cepat yang dikasih Tuhan. Kalau kita tahu bahwa kedatangan Tuhan itu membawa upah, ya, kita ingin Tuhan lama-lama datang atau cepat datang. Cepat. Ya, pegawai-pegawai kalau kepengen sih tiap hari, makin setiap hari gajian, ya. Masih lama kepengen, hari gajian itu makin dekat, besok ya. Pikirannya begitu, saudara. Kita melihat ini Tuhan datang, ada upah. Sehingga kalau kita menyadari ini, maka kita makin merindukan kedatangan Tuhan. Walaupun kita tidak mengharapkan itu, lebih dari upah adalah pribadi yang memberi upah itu. Amin. Ya, ini kerinduan kita. Tetapi toh bagi kita Tuhan katakan, aku membawa upah. Aku membawa upah bagi setiap orang yang bekerja. Bekerja apa? Kalau kita kaitkan dengan Rasul Paulus katakan dalam surat 1 Korintus, bekerja yang giat. Saya membaca dan saya mengukur, Tuhan, saya belum sampai apa yang Engkau kehendaki. Bagaimana giat selalu. Ada kalanya berapi-api, ada kalanya loyo, ya. Ada kalanya semangat, ada kalanya tidak semangatnya. Tapi Tuhan katakan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kita giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Dia, setiap tetes keringat kita, setiap tetes air mata kita, setiap pengorbanan kita tidak sia-sia. Amin. Haleluya. Ya. Dan yang ketiga, apa yang kita dapatkan? Ya. Kitab Wahyu pasal yang ke-22. Ya. Saya ambil semua dalam kitab Wahyu. Ya. Wahyu pasal yang ketiga, Wahyu 22 ayat 12, tapi Wahyu 22 ayat terakhir, ayat 20 dan 21. Oh, haleluya. Wahyu 22 ayat 20 dan 21. Kita hidup dalam kasih karunia Allah, ya. Ayat 20 dan 21. Yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, Perhatikan. ya, aku datang segera. Aku datang segera. Amin. Ini Datanglah Tuhan Yesus. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kasih karunia menyertai Tuhan kamu sekalian. menyertai Amin. kamu sekalian dalam setiap saat. Oh, haleluya. Orang yang ada kerinduan akan kedatangan Tuhan, hidup ini terasa semuanya ini serba kasih karunia. Kalau dia mengalami berkat, kalau dia mengalami kelimpahan, dia tidak merasakan itu ada hasil usahanya, tapi dia merasakan ini cuma kasih karunia. Kalaupun dia mengalami penderitaan, ayat mengatakan dia merasakan penderitaan itu ada kasih karunia. Siapa saya mau menderita untuk Tuhan? Rasul-rasul waktu mereka mengalami penderitaan itu sebagai kasih karunia, mereka tidak lari. Sebelum mereka mengalami itu kasih karunia, mengalami penderitaan, mereka lari. Mereka menyangkal Tuhan. Tapi waktu mereka mengalami itu penderitaan sebagai kasih karunia, malah ayat mengatakan mereka bergembira. Sudah bisa baca dalam kitab Kisah Rasul, ya. Mereka bergembira sebab mereka dianggap layak untuk menderita untuk Tuhan. Mereka yang sudah menyangkal Tuhan, mereka sudah meninggalkan Tuhan, tapi masih ada kasih karunia buat mereka. Dianggap sebagai pengikut Kristus, murid-murid Kristus. Mereka dianggap layak mencicipi sedikit dari penderitaan Tuhan. Oleh sebab itu biar hari ini orang yang merasakan kasih karunia, yang keluar dari mulutnya hanya ucapan syukur. Hanya ucapan syukur, tidak ada omelan, tidak ada sungutan. Sebab ini merupakan noda yang paling berbahaya pada akhir zaman ini. Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, tolong baca sebagai ayat terakhir,
supaya kita berhati-hati. Ini yang menjadi sesuatu yang menggugurkan bintang-bintang di langit. Siapa bintang-bintang? Orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang diberkati Tuhan. Tapi karena ada sungutan, perbantaan, ya, tidak merasakan kasih karunia, maka bintang itu bisa jatuh, bisa redup dan jatuh, bisa gugur. Terus sebab itu hari-hari ini kita merasakan, kalau kita mengalami ini, kita merindukan kedatangan Tuhan, kita akan merasakan semuanya itu serba kasih karunia, semuanya hanya kasih karunia. Ya. Di dalam kitab Filipi pasal yang kedua, suratan Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-13, semuanya adalah kasih karunia. Ya. Ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, Ya, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Semuanya itu karena Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Bukan karena kita kebagusan, bukan. Tapi semuanya hanya karena kemauannya Tuhan, kerelaan Tuhan. Terus ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Kalau merasakan kasih karunia, dia tidak mungkin bersungut-sungut. Semua yang gak enak ke aku, ya. Semua yang kotor-kotor ke aku, yang bersih-bersih, yang dapat nama, yang dapat pujian kepada itu. Ya. Gembala ndak adil, Tuhan ndak adil, semua ndak adil. Tapi kalau kita merasakan kasih karunia, enak nggak merasakan hasil karyaku, nggak enak nggak merasakan kita sebagai orang yang seperti disisihkan, dibenci, tidak. Tapi semua itu hanya kasih karunia. Ya. Tuhan katakan supaya apa? 15 kali lagi. Jangan lakukan itu dengan berbantah-bantah dan bersungut-sungut, supaya mengucap syukur. Ayat 15. Supaya kamu tiada beraib, ya, dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela, ya, di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, perhatikan, dan yang sesat ini. Inilah keadaan akhir zaman, dekat dengan kedatangan Tuhan. Terus, sehingga kamu bercahaya, ya, di antara mereka, ya, seperti bintang-bintang di dunia. Oh, haleluya. Ini praktek hidup orang yang merasakan kasih karunia. Itu hanya dialami oleh orang-orang yang hari-hari ini ada kerinduan untuk kedatangan Tuhan. Kenapa? Matanya dipulihkan, matanya disucikan, matanya mengalami suatu penglihatan yang jauh ke depan, khususnya pada saat Tuhan datang kembali. Begitu biar malam hari ini doa-doa kita, Tuhan, kuduskan mataku, pulihkan mataku. Kalau kita mau memiliki pandangan mata ke depan, apapun yang kita alami, kita hanya mengatakan Tuhan, semua itu hanya kasih karunia, hanya kemurahan Tuhan. Amin. Inilah firman Tuhan buat kita. Semoga ini boleh menjadi berkat. Kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu lagu. Ya.